أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Yaqulu rabbuna fi kitabihi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah titipkan untuk kita semua, salah satunya adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, dan semoga ini merupakan salah satu di antara tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia orang yang faqih di dalam ilmu agama. Dan semoga duduk-duduknya kita di majelis ini kita niatkan karena Allah, karena insya Allah kalau kita duduk di satu majelis karena Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan cintanya, Allah akan menurunkan ridhonya. Allah berfirman di dalam satu hadits qudsinya, wajabat mahabati lil mutajalisina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, bagi orang-orang yang dia duduk-duduk karena aku. Jadi semoga duduknya kita di sini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu penyakit hasad. Kalau kita cermati, penyakit hasad ini merupakan salah satu di antara sebab berbagai macam kemaksiatan itu terjadi. Bukan hanya sekedar kemaksiatan, tapi termasuk di antaranya adalah jarimah, kejahatan. Orang melakukan perbuatan ghibah, orang melakukan perbuatan namimah atau adu domba, atau orang dia memfitnah saudaranya, memfitnah temannya, bahkan memfitnah keluarganya. Salah satu di antara sebabnya adalah karena penyakit hasad. Bahkan tadi kita katakan jarimah, kejahatan-kejahatan yang terjadi pun salah satu di antara faktornya karena penyakit hasad. Ada dua orang yang memiliki usaha toko misalkan, karena toko yang satu itu rame sedangkan tetangganya itu sepi, maka bisa muncul penyakit atau sifat hasad, sehingga nanti mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan saudaranya, merugikan temannya. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hasad ini, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hasad ini merupakan awwalu dzambin usiyallahu bihi, dosa yang pertama kali dikerjakan makhluk kepada sang Khalik.
dosa yang pertama kali dilakukan makhluknya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa hasad, yaitu hasadnya iblis laknatullah alaih kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Allah perintahkan malaikat termasuk di dalamnya iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis enggan bahkan menyombongkan diri. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, fasajadu, maka malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk di antara orang-orang kafir. Nah, sombongnya iblis itu diawali dengan penyakit hasad. Dia merasa hasad, dia merasa dengki dengan Adam yang menurut dia tidak lebih mulia dibandingkan dengan iblis laknatullah alaih. Karena Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Allah menciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Ini diantara bahayanya penyakit hasad. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertanyaannya, Ustadz, hasad itu apa, Ustadz? Kalau kata para ulama, salah satunya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menjelaskan makna al-hasadu huwa tamanna zawala ni'mah an sahibiha. Jadi hasad adalah tamanna zawala ni'mah an sahibiha. Hasad merupakan keinginan atau seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ini perkataan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau pernah menjelaskan apa itu makna hasad. Di antara yang beliau jelaskan berkaitan dengan makna hasad adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan hasad itu adalah benci atau tidak suka terhadap kebaikan atau keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Jadi benci, tidak suka dengan keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati, atau benci, tidak suka dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain. Jadi intinya apa? Hasad itu yang pertama, dia menginginkan atau berharap kenikmatan yang didapatkan temannya, yang didapatkan saudaranya atau orang lain itu hilang. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar menginginkan kenikmatan itu hilang, tapi ada perasaan benci atau tidak suka. Ini diantara makna hasad yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga dari pengertian ini, kemudian para ulama juga menjelaskan ada 3 keadaan orang yang dia hasad. Nah, nanti kita bisa saling muhasabah diri, kita termasuk di antara orang-orang yang mana. Keadaan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang dia terkena penyakit hasad. Dia menginginkan kenikmatan yang didapatkan orang lain itu hilang. Kemudian dia mengaplikasinya dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Jadi dia tidak suka dengan nikmat yang didapatkan orang lain, berharap nikmat itu hilang. Kemudian dia juga melakukannya dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Misalkan ada seseorang yang dia hasad dengan orang lain, kemudian karena dia hasad, akhirnya dia memfitnah. Oh, si fulan itu dia dapat mobil atau beli mobil sekarang karena dia itu nyuri misalkan, atau dia itu korupsi, makanya sekarang bisa punya rumah baru, makanya sekarang bisa punya mobil baru, makanya sekarang bisa punya istri baru misalkan. Nah, ini sampai dia melakukan satu tindakan, entah itu fitnah, bahkan sampai mungkin tindakan penganiayaan, bahkan pembunuhan. Ya. Kemudian hasad yang kedua adalah ada orang yang dia hasad, dia tidak suka orang lain itu mendapatkan kenikmatan, tapi tidak sampai melakukan sebuah tindakan, tidak sampai kepada aksi, tidak sampai dia melakukan perkataan-perkataan yang merugikan orang yang dihasati. Jadi dia benci, tidak suka,
tapi tidak sampai melakukan aksi atau tindakan. Ini hasad yang kedua. Kemudian hasad yang ketiga adalah, atau iri yang ketiga adalah, seseorang dia menginginkan supaya bisa mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan orang lain, kemudian dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, tapi dia nggak benci. Jadi dia misalkan melihat temannya, tetangganya mendapatkan nikmat, dia nggak benci, tapi dia hanya sekedar pengen. Ya, misalkan dia melihat tetangganya itu punya rumah baru, kemudian dia pengen, ya Allah, saya pengen punya rumah baru, saya tak semangat kerjanya misalkan. Ya. Nah, dalam hal seperti ini, kalau urusannya adalah urusan duniawi, maka hasad yang seperti ini diperbolehkan. Ya, hasad yang seperti ini diperbolehkan. Sekali lagi, ini adalah hasad dalam makna majazi ya, bukan makna hakiki. Karena Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muslim atau Syarah Sahih Muslim, beliau membagi hasad itu ada dua. Yang pertama adalah hasad hakiki, yang kedua adalah hasad majazi. Nah, yang poin ketiga tadi itu maksudnya adalah hasad majazi. Hasad bukan sebenarnya. Dia pengen mendapatkan nikmat tapi tidak sampai berharap nikmat yang didapatkan temannya itu hilang. Ya. Jadi kalau dalam urusan dunia ini boleh, dan Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan hal ini di dalam surat Al-Qasas ayat ke-79. Allah mengatakan, ya laitalana mithlama utiya Qarun. Ya. Ini perkataan orang-orang yang dia mengatakan, semoga kiranya kita memiliki harta seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Qarun. Qarun itu kan hartanya banyak nggih, punya harta yang banyak. Nah, kalau misalkan ada orang yang dia berharap, memiliki keinginan supaya dia punya harta yang banyak, punya rumah yang bagus seperti rumah yang dimiliki orang lain, punya mobil bagus sebagaimana mobil yang dimiliki orang lain, dia hanya sekedar pengen, nah ini boleh-boleh saja dalam urusan dunia. Dan kalau misalkan keinginan ini dalam urusan kebaikan atau urusan akhirat, nah ini yang sangat dianjurkan. Di dalam istilah Islam atau di dalam dalam Islam itu disebut dengan istilah ghibthah. Ya, misalkan kita melihat orang lain, dia alim, berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian kita pengen seperti orang tersebut, berusaha pengen meniru orang tersebut. Nah, yang seperti ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Hasad yang pertama atau iri yang pertama, kita diperbolehkan iri kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, Allah anugerahkan harta untuknya, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Mungkin dia menginfakkan untuk anak-anak yatim, menginfakkan untuk fakir miskin, menginfakkan ke pesantren, menginfakkan ke panti asuhan, kemudian dia pengen seperti itu. Nah, ini hasad yang diperbolehkan. Sekali lagi, ini adalah hasad majazi, bukan hakiki. Kemudian iri yang kedua yang diperbolehkan kepada siapa, Ustadz? Iri yang kedua yang diperbolehkan adalah kepada rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kepada orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia menunaikannya, dia mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Nah, hasad kepada dua orang atau dalam dua keadaan ini itu diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan di dalam Islam. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini mungkin sedikit muqaddimah berkaitan dengan penyakit hasad. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa hasad ini menjadi penyakit hati yang sangat berbahaya. Ada sebab-sebab atau ada alasan-alasan kenapa hasad ini menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi orang lain, tapi termasuk berbahaya untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah penyakit hasad ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Sekali lagi, penyakit hasad adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Beliau mengatakan hasad ini adalah penyakit hati yang menjadi keumuman manusia. Jadi hampir semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang tua, orang biasa maupun orang yang alim, itu sangat mungkin, sangat bisa terkena penyakit hasad. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip satu perkataan dari seorang ulama, ma khala jasadun min hasadin lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Kata beliau, ma khala jasadun min hasadin, setiap jasad itu tidak bisa lepas dari yang namanya penyakit hasad. Sekali lagi, setiap jasad itu tidak bisa terlepas dari yang namanya penyakit hasad atau iri. Baik itu orang biasa, orang awam maupun orang alim ataupun orang yang soleh sekalipun. Ya. Cuman bedanya di mana Ustadz antara orang yang biasa, orang yang awam, atau orang yang dia ahli maksiat dengan orang-orang yang dia dekat dengan Allah. Bedanya kata beliau, lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Orang-orang yang dia punya penyakit hati, ketika dia tertimpa penyakit hasad, maka dia akan menampakkannya. Jadi orang-orang fajir, orang-orang toleh, atau orang-orang yang dia tidak baik, ketika dia memiliki penyakit hasad, dia akan menampakkannya. Dia akan menunjukkan dalam bentuk aksi atau tindakan. Misalkan dengan cara apa? Dengan cara menggibah, dengan cara memfitnah, dengan cara mengadu domba, dengan cara mungkin dia berdusta dan lain sebagainya. Yang penting pokoknya orang yang dia hasati itu nikmatnya hilang atau dia celaka misalkan. Ya. Ini kalau hasad menimpa orang-orang yang dia laim, orang-orang yang dia punya penyakit hati. Wal karim yukhfihi, sedangkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dia hatinya baik, yukhfihi, dia akan menyembunyikan hasadnya. Jadi misalkan mungkin dia pengen memiliki sesuatu, tapi dia menyembunyikannya. Atau mungkin dia kadang, ya Allah kok mengeluh misalkan, kok saya seperti ini, sedangkan orang lain dapat nikmat seperti ini, maka dia cukup mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan penyakit hasad yang menimpa siapapun. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam satu qaulnya beliau juga mengatakan seperti ini Pak Abu. Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Penyakit hasad itu sudah terpatri di dalam tabiat manusia. Jadi tabiat manusia itu memiliki sifat hasad. Bukan hanya orang dewasa saja, termasuk anak kecil, bahkan orang yang sudah sepuh sekalipun. Bapak dan Ibu kalau punya anak kecil, mungkin adik kakak, ya. Kalau misalkan salah satu di antara keduanya jenengan kasih permen, Mbak, atau kasih mainan, sedangkan yang satunya lagi tidak dikasih permen atau mainan, kira-kira apa yang terjadi? Yang satu akan marah. Mungkin dia akan nangis, mungkin dia akan ngambek, dia akan iri. Ya. Jadi anak kecil pun sudah punya tabiat iri atau hasad dengan orang lain. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Ya. Apalagi orang yang sudah dewasa, apalagi anak-anak muda yang dia disebut dengan syab, ya, nafsunya itu masih menggelora, nafsunya masih membara. Ini sangat rawan terkena penyakit hasad. Termasuk orang tua itu juga bisa terkena penyakit hasad. Orang yang sudah sepuh sekalipun, usianya 70 tahun atau 80 tahun, ya, misalkan kita punya tetangga kita sudah sepuh, usianya 70 tahun, selama ini mungkin dia hidup sendirian, anak-anaknya jauh dari rumah misalkan, kemudian dia punya tetangga yang lain yang sudah sepuh juga, usianya mungkin sama 70 tahun. Bedanya di mana? Bedanya mungkin tetangganya dia hidup bareng dengan anak-anaknya, setiap hari kumpul dengan anak-anaknya, ketawa dengan anak-anaknya, jalan dengan anak-anaknya. Bisa iri nggak Pak? Bisa. Jadi hasad itu tidak memandang siapapun, baik itu anak kecil, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, orang biasa atau orang awam, bahkan orang alim sekalipun, orang yang berilmu sekalipun. Ya. Makanya para ulama kemudian mengatakan hasad itu bukan hanya ditimpa atau menimpa orang-orang yang biasa, termasuk dalam masalah akhirat sekalipun, itu orang juga bisa terkena penyakit hasad. Ya. Misalkan antar ustadz, ya, antar ustadz itu bisa saling hasad. Misalkan ustadz A selama ini dia sudah masyhur,
jamaahnya banyak, ya, pengikutnya banyak, bisa jadi ustadz yang lain akan iri atau hasad. Padahal ini dalam urusan akhirat. Atau pesantren misalkan, kalau ada pesantren jejeran berdekatan, yang satu dapat santri banyak misalkan, yang satu lagi santrinya sedikit, ini sangat mungkin bisa hasad atau iri. Atau bahkan majelis taklim, ya, majelis taklim di sana lebih ramai, kegiatannya lebih bervariasi. Selama ini sering ziarah misalkan, kok yang di sini cuman kajian terus nggak ada kegiatan yang lain, bisa jadi hasad atau iri seperti itu. Nah, ini dalam urusan akhirat loh. Ya, dalam urusan akhirat seseorang bisa terkena penyakit hasad. Ya. Makanya sekali lagi, hasad ini adalah penyakit yang menimpa siapapun, tidak mengenal siapapun, dan di waktu kapanpun, seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang dia terkena penyakit hasad itu orang-orang yang dia memiliki hubungan syarikat atau memiliki hubungan muamalah, ya, atau ta'awun di dalam bidang tertentu, ya. Anda ambilkan contoh, ya, tukang becak, Pak, itu hasadnya dengan siapa? Hasadnya dengan tukang becak. Ini kalau misalkan ada dua tukang becak, yang satu sering dapat penumpang, di hari itu dia sudah dapat 5 penumpang, yang satu lagi belum dapat penumpang, iri enggak? Itu bisa iri. Dokter hasadnya dengan siapa? Dokter hasadnya dengan dokter. Ini ada klinik satu jejeran, yang satu rame, yang satu sepi, bisa hasad enggak? Bisa hasad, ya. Pedagang buah hasadnya dengan siapa? Dengan pedagang buah. Guru hasadnya dengan guru, ya. Jadi biasanya orang-orang yang dia terkena penyakit hasad atau tertimpa penyakit hasad itu dengan orang-orang yang memiliki syarikat atau memiliki hubungan, ya. Jadi nggak ada ceritanya tukang becak itu dia hasad dengan penjual emas misalkan. Kok neng kono sing dodolan emas rame sekali, ya. Kok saya nggak ada yang datang misalkan, ya. Biasanya nggak seperti itu, ya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini bahaya yang pertama, yaitu penyakit hasad menimpa banyak orang. Kemudian yang kedua, di antara bahaya penyakit hasad adalah hasad ini adalah penyakit umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Jadi hasad ini adalah penyakit umat sebelum kalian, sebelum kita. Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadisnya yang mulia beliau mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, kata Nabi. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Kata Rasulullah adalah penyakit hasad dan penyakit permusuhan. Rawahu At-Tirmidzi wa Ahmad wa hasanahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, kemudian dihasankan oleh Imam atau Syekh Al-Albani. Ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW menyebut penyakit hasad ini adalah penyakit umat sebelum umat Rasulullah SAW. Para nabi terdahulu mereka punya banyak umat, dan di antara penyakit kronis atau penyakit hati yang menimpa mereka adalah penyakit hasad. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, sayusibu ummati da'ul umam, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu, kata Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu penyakit umat-umat terdahulu? Kata Rasulullah SAW, salah satunya adalah at-tabaghud wa tahasud hatta yakunal bagi, yaitu saling memusuhi dan saling hasad menghasati sehingga timbul sikap melampaui batas atau kezaliman. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa penyakit hasad ini adalah penyakit umat-umat terdahulu. Dan kalau kita melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran atau disampaikan Rasulullah SAW, itu memang benar adanya bahwa umat-umat terdahulu itu merupakan umat yang memiliki salah satu penyakit yang berbahaya adalah penyakit hasad, ya. Contohnya apa, Ustaz? Yang pertama adalah hasadnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Pak Bu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, itu memiliki penyakit hasad, ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Salim Al-Baihani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidaklah Al-Quran mensifati seseorang dengan sifat hasad
dari dahulu sampai dengan sekarang lebih dari bangsa Yahudi. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, bangsa yang paling sering disebut atau dijelaskan memiliki penyakit hasad itu adalah bangsa Yahudi. Salah satunya adalah hasadnya mereka kepada Talut. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-247. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana perkataan orang-orang Yahudi. Mereka tidak terima ketika Talut itu ditunjuk menjadi seorang pemimpin atau seorang raja. Kata mereka apa? Bagaimana mungkin Talut itu memerintahkan kami, padahal kami itu lebih berhak memerintah daripada dia. Sedangkan dia itu orang miskin, nggak punya apa-apa. Sedangkan kita adalah orang yang kaya. Jadi orang-orang Yahudi mereka hasad karena yang ditunjuk menjadi pemimpin bukan mereka. Justru yang ditunjuk adalah Talut. Bahkan sampai dengan masa Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi mereka juga hasadnya belum sembuh. Hasadnya belum sembuh. Kalau kita melihat dan membaca bagaimana sirah nabawiyah, sirah Nabi, kita dapati bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka itu sebenarnya sudah tahu mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir, nabi akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad, dan di dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat ataupun kitab Injil telah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Telah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Hanya saja mereka apa? Mereka hasad, mereka dengki, mereka sakit hati karena nabi yang dijanjikan itu bukan berasal dari bangsa mereka, sehingga mereka akhirnya tidak mengimani nabi ini. Padahal ciri-cirinya bahkan namanya telah dijelaskan di dalam kitab Taurat atau kitab Injil. Meskipun ada sebagian orang-orang Yahudi yang akhirnya mengimani. Misalkan siapa Ustaz? Misalkan pamannya ibunda Khadijah, Waraqah bin Naufal, orang-orang Nasrani ini Waraqah bin Naufal, beliau adalah pengikut Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian ketika beliau mendapati bahwa ada ciri-ciri di dalam diri Rasulullah SAW, sifat kenabian ditambah dengan waktu itu Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian akhirnya diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengimani dan mempercayai bahwa Rasulullah SAW adalah, atau Nabi Muhammad adalah Rasul atau Nabi yang terakhir. Atau misalkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam, yang akhirnya masuk Islam. Sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam mengenai Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah kamu tahu ciri-ciri Rasulullah SAW atau ciri Nabi yang terakhir? Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, iya, saya tahu bagaimana ciri-ciri Nabi yang terakhir, saya mengenal dia. Kemudian dia mengatakan, sang terpercaya turun dari langit menemui sang terpercaya di bumi dengan penjelasan tentang sifat beliau, sehingga pun aku mengenal beliau. Jadi Abdullah bin Salam benar-benar mengetahui bagaimana ciri-ciri sifat-sifat Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi karena orang-orang Yahudi itu mereka cemburu, hasad, ternyata Nabi yang terakhir yang ditunggu-tunggu mereka itu bukan berasal dari Bani Israel, akhirnya mereka tidak jadi mengimani Rasulullah SAW. Bahkan mereka sampai mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-104, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena apa? Karena dengki atau hasad yang timbul dari diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi sekali lagi sebenarnya orang-orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu merupakan Rasul yang terpilih, tapi karena sifat hasad mereka, sifat dengki mereka, iri mereka, akhirnya mereka nggak jadi beriman. Ini salah satu di antara contoh bahwa
penyakit hasad itu adalah penyakit umat-umat terdahulu. Kemudian contoh yang kedua Pak Bu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hasadnya saudara-saudara Yusuf kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau memiliki saudara kandung namanya Bunyamin. Kemudian beliau juga memiliki saudara-saudara tiri. Nah, ternyata saudara-saudara tirinya Nabiullah Yusuf itu hasad atau iri dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena bapaknya Nabiullah Yakub itu lebih sayang, lebih cinta kepada Yusuf dibandingkan dengan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini di dalam surat Yusuf ayat ke-8. Allah berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin." Saudara-saudaranya Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin itu lebih dicintai bapak kita, lebih disayangi bapak kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Wa nahnu usbah, padahal jumlah kita lebih banyak. Kita ini satu golongan, sedangkan mereka hanya berdua. Kemudian mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita itu dalam kekeliruan yang nyata. Bapak kita sesat, bapak kita bodoh. Jadi karena sifat hasad mereka, bahkan mereka sampai berani mengatakan kepada ayahnya sendiri yang seorang nabi, bapakku ki keliru, bapakku ki bodoh, bapakku ki salah, seperti itu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana bahayanya orang-orang yang dia terkena penyakit hasad, kemudian dia semakin berani untuk melakukan kezaliman. Ya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ya. Ini contoh hasadnya saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian contoh yang ketiga, hasadnya Qabil kepada Habil. Nabi Adam alaihissalam punya anak, ya. Salah satu di antara anak-anaknya itu ada Qabil dan Habil. Ya. Siapa yang hasad di sini? Yang hasad siapa? Yang hasad Qabil. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Habil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana hasadnya Qabil kepada Habil. Ketika Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban, tapi ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Kurbannya Habil. Sehingga akhirnya Qabil hasad, dengki, nggak suka. Kemudian Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Allah mengatakan watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah dua anak Nabi Adam, yaitu kisah tentang Habil dan Qabil. Yaitu apa? Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya itu diperintahkan untuk berkurban, ternyata kurban yang diterima itu adalah kurbannya Habil, kurbannya Qabil nggak diterima. Tahu nggak Pak, kalimat pertama yang diucapkan Qabil ketika dia kurbannya tidak diterima Allah, kemudian dia benci dan hasad dengan adiknya. Apa yang diucapkan kakaknya? Qabil mengatakan kepada adiknya, qala la aqtulannak. Adikku, kamu akan saya bunuh. Ya. Kamu akan saya bunuh. Ini ucapan yang disampaikan Qabil kepada Habil karena saking hasadnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimat la aqtulannak. Ya. Di sini ada lam taukid untuk penegasan. La aqtulannak. Jadi seolah-olah Allah ingin menegaskan bagaimana Qabil itu benar-benar pengen membunuh adiknya sendiri. Ya, qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Habil kemudian mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini contoh yang kedua. Contoh yang keberapa ini? Yang ketiga nggih. Ya. Bahwa hasad itu merupakan penyakit umat-umat terdahulu. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara bahayanya hasad, yang ketiga adalah orang yang dia terkena penyakit hasad akan lebih berani untuk melakukan kezaliman. Ini bahaya sekali. Kalau orang itu sudah terkena penyakit hasad, apalagi hasadnya itu sudah menumpuk,
Yang kita khawatirkan adalah dia akan semakin berani untuk melakukan kezaliman. Dia akan semakin berani untuk melakukan kejahatan. Bahkan meskipun dirinya celaka sekalipun, dia nggak peduli. Dia nggak peduli kalau seandainya dia celaka, dia nanti bisa teraniaya. Bahkan kalau dia dirugikan, dia nggak peduli. Yang penting orang yang dia hasati itu nikmatnya hilang, dia nggak jadi seneng, nggak jadi mendapatkan nikmat, misalkan, ya. Ini bahayanya orang-orang yang dia terkena penyakit hasad. Dia akan semakin berani untuk melakukan kejahatan atau kezaliman, ya. Meskipun harus mencelakakan dirinya sendiri. Contohnya Pak Ustadz, contoh yang pertama itu hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam. Hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam. Tadi kita katakan bahwa hasad ini merupakan awalu dzambin usiyallahu bihi. Dosa yang pertama kali dikerjakan seorang makhluk kepada sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hasadnya iblis ini. Ya. Hasadnya iblis kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Yaitu ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Tadi kita sampaikan di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan iblis, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Fasajadu, kemudian para malaikat akhirnya sujud, Pak. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan iblis termasuk orang-orang kafir, ya. Jadi iblis dia sombong, dia tidak mau sujud karena dibangun penyakit hasadnya. Dia hasad, dia nggak terima, dia dengki kepada Adam karena menurut dia Adam itu lebih rendah kedudukannya daripada iblis. Bahkan iblis merasa dia jauh lebih senior dibandingkan dengan Nabiullah Adam alaihissalam, karena iblis lebih dahulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada Nabiullah Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog kepada iblis. Allah pernah bertanya, "Ente kenapa? Saya suruh sujud kok nggak mau?" Ya. Allah mengatakan, "Qala ma mana'aka qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam?" Ya. Di waktu aku menyuruhmu, kata Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa jawaban iblis? Iblis mengatakan, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih hebat daripada Adam. Aku lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Logikanya iblis, api itu lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Ini logikanya iblis laknatullah alaih, ya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Iblis dijelaskan oleh para mufassir, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau menjelaskan iblis itu dulunya makhluk Allah yang mulia, yang bahkan memiliki kedudukan yang sama seperti malaikat. Ada yang mengatakan dulu namanya Al-Harith. Dia berasal dari golongan jin, ya. Dia berasal dari golongan jin, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, Pak. Dia nggak mau, dia lebih memilih dimasukkan Allah ke dalam neraka, dikeluarkan dari surga daripada harus sujud kepada Adam. Ya. Coba bayangkan, dia nggak peduli Allah masukkan ke dalam neraka, yang penting dia nggak sujud kepada Adam, dan yang penting dia diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Ya, ini hasadnya iblis. Nggak peduli dia celaka, nggak peduli dia diazab oleh Allah di dalam neraka, bahkan kekal selama-lamanya, nggak peduli. Yang penting dia nggak sujud kepada Adam, yang penting dia diberikan kebebasan untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Maka dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sesat, ya, kemudian engkau memasukkanku ke dalam neraka, maka aku akan mendatangi mereka, atau berikanlah aku kesempatan untuk
menggoda mereka, menggoda Adam alaihissalam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus. Jadi dengkinya iblis atau dendamnya iblis bukan hanya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, bahkan sampai menurun kepada anak cucunya, kepada kita semua, Pak. Ini bahayanya. Kalau orang dia sudah terkena penyakit hasad dan hasadnya sudah menumpuk, dia nggak peduli, dia celaka, nggak peduli. Bahkan kalau seandainya dia diazab, dia mati pun nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting orang yang dia hasati nikmatnya hilang. Yang penting orang yang dia hasati dia celaka, misalkan. Contohnya ini, iblis hasad kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, makanya hati-hati ya dengan orang-orang yang dia punya penyakit hasad ya. Dan kita berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari penyakit hasad ya. Misalkan dengan berdoa kepada Allah ya, Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya, janganlah engkau membiarkan tumbuh ghil, dengki atau hasad di dalam hati kami ya. Ini salah satu di antara doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dibaca di surat Al-Hasyr ayat ke-10 ya. Begitu. Ini contoh yang pertama, hasadnya iblis laknatullah alaih kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Contoh yang kedua, Pak ya, itu hasadnya Qabil kepada Habil tadi ya. Hasadnya Qabil kepada Habil. Tadi kita jelaskan di awal ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak. Setelah kurbannya Qabil itu tidak diterima Allah, kemudian yang diterima justru adalah kurbannya Habil. Kalimat pertama yang muncul atau yang keluar dari lisannya Qabil, qala la'aqtulannak. Coba bayangkan Pak Bu, Qabil itu kakaknya loh. Seorang kakak dia berani membunuh adiknya sendiri hanya karena penyakit hasad ya. Ini bahaya sekali nih. Kalau orang-orang sudah terkena penyakit hasad, dia nggak peduli yang mau dia celakai siapa, entah itu adiknya, entah itu kakaknya, entah itu saudaranya, bahkan bapak dan ibunya sendiri dia nggak peduli ya. Makanya kemarin sempat ramai bagaimana ada seorang anak, dia pengen memenjarakan ibunya karena dia merasa ibunya itu nggak adil dalam membagi warisan ya. Dituntut ibunya di pengadilan sampai seperti itu ya. Dia nggak peduli ibunya yang dulu melahirkan dia. Ini bahayanya kalau orang sudah terkena penyakit hasad. Makanya hari ini jangan heran ya, urusan warisan ya, kadang antar kakak dan adik bisa gelut ya, antara kakak dengan adik bisa geger, rame, antara bapak dengan anak, antara Pak D dengan apa namanya, dengan ponakan ya, dengan siapa lagi ya, sepupu ya, dan lain sebagainya bisa rame ya, karena penyakit hasad ya. Makanya ya, bahaya sekali ini penyakit hasad. Kemudian contoh yang ketiga tadi, contohnya saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu di antara Nabi Allah yang memiliki nasab yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam satu hadisnya, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Kata Rasulullah SAW, yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi nasabnya Nabi Yusuf itu diantara atau termasuk diantara nasab yang terbaik. Bahkan sebagian ulama mengatakan nasab yang terbaik. Kenapa? Karena dari Nabi Yusuf sampai bapaknya, kakeknya, siapa lagi, buyutnya itu semuanya Nabi, Pak. Yusuf punya bapak namanya Yakub. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabiullah Ibrahim alaihimussalam. Ya. Jadi bapak-bapaknya itu semuanya para nabi. Ya. Ada nggak di antara kita yang silsilah di atas kita itu ulama? Ya. Itu mungkin jarang ya. Nah, ini silsilahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, bapaknya Nabi, bayi Nabi,
buyutin Nabi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah tentang Yusuf, Allah mengatakan ahsanul qasas. Kisah yang terbaik, sebaik-baik kisah. Ya. Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Yusuf ayat ketiga. Ya, begitu. Nah, kalau kita melihat kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang beliau dihasati oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, itu bapak beliau, Nabi Yakub itu sudah mewanti-wanti kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf itu bermimpi, kemudian beliau melihat ada matahari, ada rembulan, ya. Kemudian ada 11 bintang yang sujud kepada beliau. Bapak beliau Nabi Yakub sudah berpesan, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Kata Nabi Yakub kepada Yusuf, wahai anakku, ya bunayya, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena mereka nanti akan membuat makar, membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Dan sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Surat Yusuf ayat kelima. Ini sudah diwanti-wanti sama bapaknya, supaya Nabi Yusuf itu hati-hati dengan kakak-kakak beliau. Nah, ternyata meskipun Nabi Yusuf itu tidak menceritakan mimpi beliau, ya, tapi ternyata kakak-kakak beliau itu tetap hasad kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena kakak-kakaknya merasa bapaknya Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, saudara kandungnya. Ya, makanya Allah kemudian mengabadikan tadi di dalam surat Yusuf ayat ke-8, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ya. Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quranul Karim mengabadikan perkataan mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin itu lebih dicintai bapak kita daripada diri kita sendiri, ya. Padahal apa? Wa nahnu usbah, kita ini satu golongan, kita lebih kuat, kita lebih besar, ya. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kita itu dalam kekeliruan atau kesesatan yang nyata, ya. Ini hasadnya kakak-kakaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, ketika mereka hasad dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kalimat yang mereka ucapkan atau mereka berusaha untuk membuat makar, Pak Bu, ya. Mereka berusaha untuk menzalimi Nabi Yusuf. Dan di antara usulan yang pertama kali muncul sebelum Nabi Yusuf itu dibuang, ya, salah satu di antara mereka yang mengatakan uqtulu Yusuf awit rahuhu ardoi yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh aja, ya. Jadi mereka mengatakan sampai bunuh dulu, ya. Kalau nggak dibunuh, itrahuhu ardoi yakhlu lakum wajhu abikum, ya sudah, kalau nggak dibunuh, buang saja ke satu daerah supaya perhatian bapak kalian itu tidak kepada Yusuf lagi, tapi perhatian bapak kita jatuh ke kita, ya. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Kemudian setelah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Jadi menurut mereka, Pak Bu, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka setelah membuang Yusuf, dibuang, dijauhkan dari bapaknya Nabiullah Yakub, kemudian setelah itu mereka mengira dengan cara bertobat, ya sudah, nanti kalau sudah kita buang dia, kita baik, kita akan berbuat baik, kita akan tobat, kita akan menjadi orang yang soleh lagi, ya. Ini helah mereka, ini siasat mereka, trik mereka, seperti itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati mereka. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adik sendiri loh. Adik sendiri pengen dibunuh dan mungkin akhirnya dibuang sama mereka ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh seorang musafir, ya. Adiknya sendiri rela untuk dibuang, ya. Rela untuk dijauhkan dari bapaknya. Dan ada kemungkinan kalau dibuang di sumur itu kan bisa jadi meninggal, nggih. Karena masih kecil, ya. Jadi bahayanya penyakit hasad, ya. Orang yang dia sudah terkena penyakit hasad, sekali lagi, dia nggak peduli yang dia aniaya siapa, yang dia zalimi siapa, yang dia jahati siapa, yang dia zalimi siapa, dia nggak peduli, ya. Dia nggak peduli, seperti itu, ya. Ini salah satu di antara contoh
bagaimana bahayanya orang yang dia terkena penyakit hasad, dia akan lebih berani untuk melakukan kezaliman. Kemudian Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara bahaya penyakit hasad yang keempat adalah hasad itu bisa menghapus amal soleh. Hasad itu bisa menghapus amal soleh. Tentunya bagi kita yang sudah mungkin semangat untuk beramal soleh, beribadah, ya, kalau seandainya tiba-tiba amal kita itu diambil atau dihapuskan oleh Allah, ya, ini adalah kerugian yang nyata. Ya. Sudah capek-capek ibadah, capek-capek mungkin bersedekah, capek-capek beramal soleh, tapi ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hilangkan atau hapuskan amal kita. Nah, ini kerugian bagi seorang muslim. Ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal ini. Termasuk di antara penghapus amal soleh kita adalah penyakit hasad. Ya. Rasul SAW di dalam satu hadisnya yang mulia beliau mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatabah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhi sifat hasad, kata Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Ya. Kalau api dia sudah ketemu kayu, kayunya nanti akan hangus. Ya, dia akan terbakar jadi abu. Nah, kurang lebih itulah analogi yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau orang itu dia terkena penyakit hasad, amalan-amalan yang telah dia kerjakan, kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan itu akan dihilangkan atau dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, banyak di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi secara maknanya benar. Kenapa? Karena orang-orang yang dia terkena penyakit hasad, apalagi hasadnya itu sudah sampai memuncak, ya, dia nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Baik itu melalui ucapan atau verbal ataupun melalui perbuatan. Misalkan tadi dengan cara memfitnah, ghibah, apalagi adu domba, apalagi dusta dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai ditindakan, misalkan dia tahu tetangganya itu punya mobil baru, dia hasad, dia nggak suka, kemudian nyewa orang lain untuk merusak misalkan, ya. Atau misalkan dia melihat tetangganya punya istri baru, dia nggak suka, dia hasad, akhirnya naudzubillah datang ke dukun, kemudian sampai menyihir misalkan dan lain sebagainya, ya. Ini di antara penguat atau bukti bahwa hasad itu bisa menghapuskan amal soleh yang dikerjakan seorang muslim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin-poin yang menjelaskan bagaimana bahayanya penyakit hasad, ya. Makanya sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar berhati-hati dengan penyakit ini. Dan Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang dia hatinya itu bersih, bagi orang-orang yang dia itu terhindar dari penyakit hasad, ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pernah mendengar kisah Nabi SAW yang sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata yang muncul siapa? Sahabat Ansor, nenteng sandal pakai tangan kiri, kemudian dari wajahnya dan lehyahnya, dari janggutnya ini terdapat bekas air wudhu. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan sekali lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata yang muncul laki-laki seperti kemarin, ya, sahabat Ansor, dia nenteng sandal pakai tangan kiri, kemudian dari wajahnya terdapat bekas air wudhu sampai 3 kali. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As ketika mendengar Rasulullah mengatakan bahwa orang itu penghuni surga, dia merasa ghibtah,
dia pengen tahu, dia merasa iri, kemudian dia berusaha untuk mencari tahu amalan apa yang dikerjakan laki-laki ini, sehingga dia mendatangi laki-laki tersebut, datang ke rumahnya, kemudian dia mengatakan, wahai saudaraku, saya punya masalah dengan bapakku, dan aku bersumpah saya tidak akan pulang ke rumah sampai 3 hari. Izinkan aku untuk tinggal atau menginap di rumahmu selama 3 hari, boleh nggak? Akhirnya diizinkan, ya, silahkan seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As pun menceritakan bagaimana pengalaman beliau menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari. Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, beliau mengamati amalan-amalan apa yang dikerjakan laki-laki ini pada siang harinya, ternyata biasa-biasa saja. Akhirnya malam harinya pun Abdullah bin Amr bin Al-As berusaha untuk mengamati juga laki-laki ini kalau malam hari ngapain toh. Diperhatikan pada saat dia mau tidur, sebelum tidur dia berdoa seperti kita kalau mau tidur berdoa, ya. Kemudian ketika dia lagi tidur tiba-tiba bangun, ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengira, oh ini kayaknya mau bangun sholat malam. Ternyata nggak tidur lagi, baca doa sebentar kemudian tidur lagi, ya. Sampai ketika menjelang waktu subuh, laki-laki ini baru bangun, kemudian mengerjakan sholat malam beberapa rakaat, sholat witir, kemudian berangkat menuju ke masjid, ya. Ternyata tidak ada amalan yang istimewa. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As mengamati selama 3 hari, nggak ada amalan yang istimewa. Akhirnya beliau putus asa, ya. Sehingga kemudian setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As pamitan dengan sahabat ini. Kemudian dia menceritakan kisah sesungguhnya, ya, bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As mendengar Nabi mengatakan bahwa engkau termasuk penghuni surga bahkan sampai 3 kali. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan bahwa dia nggak punya masalah dengan bapaknya, dia hanya pengen tahu amalan apa yang kamu kerjakan, ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, yang saya kerjakan sebagaimana apa yang kamu lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, pamitan, ya, mau pulang. Ketika mau pulang kemudian dipanggil lagi, ya Abdullah ta'ala, Abdullah sini. Akhirnya laki-laki ini menceritakan amalan apa yang selama ini beliau dawamkan, yang beliau istiqomahkan, ya. Salah satu di antara amalan yang beliau dawamkan adalah ketika beliau mau tidur, ya, beliau akan mengampuni, beliau akan memaafkan, tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan dendam sedikit pun kepada orang-orang yang zalim kepada beliau, kepada orang-orang yang dia berbuat jahat kepada beliau. Semuanya dimaafkan. Tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan dendam. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, oh ini amalan yang mengantarkanmu menjadi penduduk surga. Dan ini yang kami nggak mampu, ya. Rawahu Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, di sini kemudian kita bisa mengambil satu pelajaran, ya. Ternyata orang-orang yang dia terhindar dari penyakit hasad, orang-orang yang dia hatinya tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, tidak pernah benci atau iri, Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah atau keutamaan yang begitu besar. Salah satunya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari penyakit hasad, Allah jauhkan dari penyakit dengki, penyakit dendam, Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Allah meridhai kita semua, Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.